teman-teman semua. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang susunan cara penyajian dan penulisan proposal skripsi mengenai bagian awal dan bagian inti yang terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui susunan cara penyajian dan penulisan pada bagian akhir proposal skripsi. Tentunya tak lupa juga dengan konvensi naskahnya. Check it out. Pada bagian akhir penulisan proposal skripsi terdapat dua bagian. Yang pertama, daftar pustaka yang memuat daftar nama buku, jurnal, laporan penelitian, dan sumber lain yang digunakan. Lalu, bagian kedua adalah lampiran yang memuat bahan-bahan penunjang yang digunakan dalam penulisan skripsi. Pada daftar pustaka disusun secara vertikal menurut urutan abjad dan secara horizontal. Adapun tujuan penulisan daftar pustaka. Tujuan penulisan dan dicantumkannya daftar pustaka di sebuah karya adalah untuk menghindari tindak plagiarisme, memberikan kredit atau menghargai penulis yang karyanya Anda manfaatkan, memberikan referensi kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai sumber referensi. Bagi pembaca, ada atau tidaknya pembaca dapat mempengaruhi penilaian mereka terhadap sebuah karya tulis. Menurut polanya, daftar pustaka ditulis dengan urutan nama, tahun terbit, judul, lokasi penerbitan, dan nama penerbit. Masing-masing bagian dipisah dengan tanda titik. Ada pengecualian untuk lokasi penerbit dengan nama penerbit, di mana keduanya dipisah dengan tanda titik 2. Dalam penulisan nama dapat dituliskan dengan nama belakang penulis ditulis lebih awal, dilanjutkan dengan tanda koma, kemudian nama depan dan tengah. Misalnya, Burhan Nurgiantoro ditulis Nurgiantoro, B, James Stewart ditulis Stewart, J. Setelah menuliskan nama, dilanjutkan penulisan tahun dengan menuliskan tanda titik. Contohnya, sebelumnya tadi kita sudah mempelajari penulisan nama Nurgiantoro, B. Tinggal tambahkan saja titik, lalu tuliskan tahunnya, 2001. Dalam penulisan judul karya tulis ditulis menggunakan huruf miring, kecuali judul artikel. Jika artikelnya berbahasa Inggris, maka ditulis dengan huruf miring. Contohnya, Nurgiantoro, B, 2001, lalu tambahkan nama judul dengan huruf miring, yaitu penilaian dalam pengajaran bahasa dan sastra. Selanjutnya, kita membahas mengenai lokasi penerbit. Teknik penulisan dengan mencantumkan penulisan lokasi penerbitan terlebih dahulu, kemudian diberi tanda titik 2. Contohnya, Nurgiantoro, B, 2001, penilaian dalam pengajaran bahasa dan sastra, lalu cantumkan lokasinya. Di sini lokasinya adalah Yogyakarta, lalu diakhiri dengan titik 2. Setelah tanda titik 2, barulah dituliskan nama penerbit. Di belakang asal penerbit diberi tanda titik. Jika tidak ada kota terbit, biasanya hanya mencantumkan penerbit saja. Contohnya Nurgiantoro, B, 2001, penilaian dalam pengajaran bahasa dan sastra, Yogyakarta, 2, BPFE. Itu adalah nama penerbitnya. Untuk penyajian daftar pustaka, setiap sumbernya berbeda-beda loh teman-teman. Pada sumber buku dapat disajikan dengan mencantumkan nama penulis, tahun, judul buku textbook, terbitan, nama penerbit, kota ataupun negara. Lain lagi dengan jurnal ataupun majalah. Dapat dicantumkan nama penulis, tahun, judul tulisan, nama majalah, jilid atau volume, dan halaman. Lain lagi dengan website. Kita dapat mencantumkan nama penulisnya jika ada, alamat website, dan juga tanggal akses.
Berikut kami tampilkan contoh keseluruhan daftar pustaka disusun secara vertikal menurut urutan abjad. Teman-teman bisa melihat contohnya pada gambar berikut. Selanjutnya adalah mengenai lampiran. Lampiran memuat data atau keterangan lain yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang disajikan dalam bagian utama skripsi. Lampiran dapat berupa perhitungan, kuesioner, uraian metode analisis, gambar, foto, peta, data penunjang, dan lain-lain. Karena pada prinsipnya, lampiran adalah tambahan penjelasan yang bermanfaat, tetapi tidak dibahas langsung dalam teks, karena bila mana disajikan dalam teks akan mengganggu konteks bahasan. Berikut merupakan contoh dari beberapa lampiran berupa lampiran data wawancara dan juga data dokumentasi. Selanjutnya adalah konvensi naskah. Apa sih konvensi naskah itu? Konvensi naskah adalah penulisan sebuah naskah berdasarkan ketentuan, aturan yang sudah lazim, dan sudah disepakati. Dalam pembuatan naskah yang baik, kita harus memperhatikan struktur kalimat dan pilihan kata atau diksi yang dibuat sedemikian rupa, sehingga apa yang kita tulis itu jelas, teratur, dan juga menarik. Pada konvensi naskah, terdapat syarat formal penulisan sebuah naskah yang harus dipenuhi. Sebuah karya menyangkut 3 bagian utama. Pada bagian pertama terdapat pelengkap pendahuluan, di mana di sini terdapat judul pendahuluan yang ditulis dengan huruf kapital. Biasanya letaknya di tengah halaman agak ke atas. Selanjutnya ada halaman judul, di mana dapat mencantumkan nama karangan, penjelasan adanya tugas, nama pengarang, kelengkapan identitas pengarang, nama unit studi, nama lembaga, nama kota, dan tahun penulisan. Lalu pada halaman persembahan, ini jarang melebihi 1 halaman dan biasanya terdiri dari beberapa kata saja. Jika memasukkan bagian ini, maka hal itu semata-mata dibuat atas pertimbangan si penulis. Selanjutnya adalah halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini biasanya digunakan untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi, sedangkan makalah ilmiah dan karangan lainnya tidak mengharuskan adanya halaman pengesahan. Nah, pada bagian kata pengantar, ini merupakan bagian karangan yang berisi penjelasan mengapa menulis sebuah karangan, sifatnya formal dan ilmiah. Sedangkan daftar isi disusun secara konsisten baik penomoran, penulisan, maupun tata letak judul bab dan judul sub-sub bab. Lalu ada juga daftar gambar. Jikalau ada, daftar gambar menginformasikan judul gambar dan nomor halaman. Lalu pada daftar tabel, ini juga merupakan option, dapat menginformasikan mengenai nama tabel dan juga nomor halaman. Selanjutnya kita ke bagian kedua yang merupakan isi karangan. Terdapat pendahuluan, tubuh karangan, kesimpulan. Pada pendahuluan terdiri dari latar belakang, masalah, tujuan pembahasan, pembatasan masalah, landasan teori, dan metode pembahasan. Keseluruhan isi pendahuluan mengantarkan pembaca kepada materi yang akan dibahas, dianalisis sintesis, dideskripsi, atau diuraikan dalam bab kedua sampai bab terakhir. Selanjutnya adalah tubuh karangan. Bagian ini menguraikan seluruh masalah yang dirumuskan pada pendahuluan secara tuntas dan sempurna. Disinilah terletak segala masalah yang akan dibahas secara sistematis. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan harus dirumuskan dengan tegas sebagai suatu pendapat pengarang atau penulis terhadap masalah yang telah diuraikan. Selanjutnya kita ke bagian akhir, yaitu bagian ketiga yang merupakan pelengkap penutup, yang terdapat daftar pustaka, lampiran, indeks, dan riwayat hidup penulis. Pada daftar pustaka berisi judul buku, artikel, dan bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah atau sebagian karangan. Lalu ada juga lampiran atau apendik. Lampiran ini disertakan sebagai bagian dari pembuktian ilmiah, penyajian dalam bentuk lampiran agar tidak mengganggu pembahasan jika disertakan dalam uraian. Lalu selanjutnya ada indeks yang berfungsi untuk memudahkan pencarian kata dan penggunaannya dalam pembahasan.
Yang terakhir ada riwayat hidup penulis. Daftar riwayat hidup merupakan gambaran kehidupan penulis ataupun pengarang. Nah, itulah tadi penyampaian saya mengenai bagian akhir penulisan proposal skripsi dan juga konvensi naskahnya. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Bye-bye.